Ustazah Nurul Kamaria di sini dalam pembelajaran tematik. Kita masih belajar di tema yang keempat, yaitu kewajiban dan hakku. Di subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pada pembelajaran yang kelima dan keenam. Pada pembelajaran ini anak-anak, kalian masih belajar bagaimana cara memberikan saran kepada orang lain, kemudian kewajiban dan hak dalam bertetangga tentunya. Ustazah sudah tidak sabar nih belajar dengan kalian. Ayo kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar yuk. Kewajiban dan hakku, tema 4, kelas 3. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Saran, masalah dan penyelesaian. Anak-anak, apakah setiap hari ada masalah? Apakah setiap masalah ada penyelesaiannya? Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Wah, ini pasti seru ya anak-anak. Memang setiap hari pasti akan ada masalah yang harus diselesaikan dengan cara yang benar. Ayo anak-anak, kita mencari masalah dan menyelesaikannya dalam teks berikut. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Seperti itu teksnya anak-anak. Terus apa yang kita lakukan? Kita bersama-sama akan menentukan masalah dan penyelesaian berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Pertama, hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Ini masalah. Bagaimana solusinya? Penyelesaiannya adalah jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan karena membuat orang lain tidak nyaman. Masalah selanjutnya, hewan peliharaan berada di rumah tetangga. Yang harus kamu lakukan adalah menyediakan kandang untuk hewan peliharaan ya anak-anak. Masalah selanjutnya adalah hewan peliharaan kita mencari makan di rumah tetangga. Wah, harus bagaimana nih? Yang harus kamu lakukan adalah memberi makan dan minum yang cukup dan teratur tentunya. Masalah selanjutnya, hewan dan kandangnya kotor dan jorok. Wow! Yang harus kamu lakukan adalah membersihkan hewan peliharaan dan kandang secara teratur. Coba sekarang kalian perhatikan teks berikut. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Anak-anak, Ustazah memiliki 5 pertanyaan dalam Ayo Berlatih. 1. Apa masalah yang ada pada teks? 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? 3. Apa yang dimaksud dengan menguras? 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? 5. Apa yang dimaksud dengan menimbun atau mengubur? Jawaban soal yang pertama adalah wabah demam berdarah menyerang warga, yaitu Ayah Dayu. Jawaban soal yang kedua adalah warga membersihkan lingkungan sekitarnya. Makna dari kata menguras adalah menguras tempat-tempat penyimpanan air yang dilakukan dengan cara seminggu 3 kali atau bahkan lebih. Sedangkan menutup adalah menutup tempat-tempat penyimpanan air seperti saluran air,
agar nyamuk tidak bisa bertelur di sana. Yang terakhir adalah menimbun atau mengubur, yaitu benda-benda yang tidak bisa diuraikan yang bisa menjadi sarang nyamuk itu sebaiknya ditimbun atau dikubur di dalam tanah. Selanjutnya kita akan belajar hak dan kewajiban dalam bertetangga. Orang yang paling dekat dengan kita setelah keluarga adalah tetangga anak-anak. Makanya apa sih yang harus kita lakukan? Ayo kita memahami teks berikut. Wabah demam berdarah. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Ayo anak-anak, diajak Ustazah berdiskusi. Menurut kalian, apa yang sebaiknya Lani lakukan? Kedua, apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Kalau menurut Ustazah, Lani seharusnya menemani dan membantu Dayu. Kedua, Dayu sabar, ayahmu pasti akan sembuh. Aku dan Udin akan membantu kamu. Kalau menurut kalian apa anak-anak? Anak-anak, pembelajaran kita di hari ini sudah selesai ya. Kita tadi sudah belajar bagaimana cara memberikan saran, belajar tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ustaz yakin kalian hari ini sudah belajar dengan sangat-sangat baik. Oke anak-anak, kita akhiri dulu ya pembelajaran hari ini dan sampai bertemu dengan Ustazah Nurul Kamaria di pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, and study hard, and be good student tentunya di rumah ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.